Jelang pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober mendatang, isu soal bergabung atau tidaknya PDIP ke dalam kabinet terus menjadi sorotan. Belakangan berhembus isu soal bergabungnya kader PDIP ke dalam daftar calon menteri. Nama yang disebut-sebut mulai dari Oli Dondo Kambe, Aswar Anas, hingga Budi Gunawan. Menanggapi itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta publik menunggu. Sementara untuk pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Prabowo, Puan bilang secepatnya. Tapi sudah dibicarakan, itu nama itu bukan Insya Allah ayo aja. Ya, temannya udah ada Puan bisa cepat. Ya, diberitahu secepatnya. Ya, makasih Bapak. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengakui adanya rencana pertemuan dengan Megawati. Meski soal waktu, Prabowo belum memastikan. Insya Allah. Insya Allah. Katanya 10 hari sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik, siap. Isu kader PDIP menjadi calon menteri Prabowo hingga bergabungnya Partai Banteng tersebut ke dalam koalisi pemerintahan mendatang ditanggapi pula oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurutnya, bisa jadi rumor yang beredar merupakan cerminan keinginan PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Bisa benar juga bisa tidak ya, bisa juga spekulatif, bisa juga objektif. Nah, dalam konteks itu saya melihat bahwa rumor yang muncul adalah mungkin basisnya basis karena ya keinginan PDIP masuk pemerintahan Prabowo Gibran, dan indikasi-indikasi masuk ke koalisi KIM, Koalisi Indonesia Maju, itu kan ada, misalkan akan ada pertemuan Prabowo Gibran. Lalu juga kita bicara revisi Undang-Undang MD3 juga sekarang reda ya, sepi, tidak dilakukan, artinya Ketua DPR tetap jatahnya PDIP. Lalu apakah pertemuan Prabowo Megawati akan terlaksana? Benarkah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober mendatang, isu soal bergabungnya atau tidaknya PDI Perjuangan ke dalam kabinet terus menjadi sorotan. Dan belakangan, saudara, berhembus pula isu soal nama kader PDI Perjuangan, ada Aswar Anas dan juga bahkan Budi Gunawan masuk ke dalam daftar calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Benarkah ini jadi indikasi segera ada pertemuan Prabowo Mega yang mungkin saja bisa diartikan bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo Gibran? Kita bahas di pagi hari ini soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Nurdin Halid, yang nanti akan bergabung. Kemudian juga ada melalui sambungan daring, ada politisi PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi Mas Seno, apa kabar? Selamat pagi Mbak Disti. Kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin, yang sudah hadir ke studio. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Disti, Iya. Mas Seno. Makin ngeri-ngeri sedap lah ya istilahnya nih, karena sebelum pelantikan katanya Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini akan bertemu. Jadi masih ada 1 pekan ini dan pekan depan waktunya. Sudah adakah pembahasan di internal PDI Perjuangan soal pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini, Mas Seno? Ya, kalau bicara mengenai jadwal, tentu yang paling mengerti momentum yang paling tepat adalah Bu Mega dan Pak Prabowo. Beliau berdua ini tokoh-tokoh bangsa yang sudah mengarungi arus politik yang bermacam-macam di Republik ini di masa pemerintahan kita membangun demokrasi sebelum reformasi hingga kemudian pasca reformasi berkontestasi maupun berkoalisi dalam tanda kutip, itu sudah pernah dilalui oleh beliau berdua. Artinya momentum dan timing yang terbaik beliau berdua yang pasti akan tahu kapan itu terjadi. Rencana pertemuan bisa kapan saja kalau wacana itu sudah mengemuka cukup lama. H-1 pelantikan presiden bisa, H-2 pelantikan presiden bisa. Cuaca politiknya kan mengatakan bahwa itu akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi kalau bicara dari internal PDI Perjuangan, saya rasa dalam konteks memaknai pertemuan yang sangat baik ini kita semua satu suara bahwa ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menyamakan spektrum pemikiran tentang berbagai concern dan menyadari bahwa memang ada peran masing-masing
dalam konteks ketua umum partai, satu ketua umum partai pemenang pileg, satu lagi ketua umum partai pemenang pilpres, sehingga dalam konteks pasca pemilu menjadi penting pertemuan ini terjadi untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya high konteks politik, bukan sekedar politik transaksional, bukan sekedar politik pragmatis, bukan sekedar persoalan masuk atau tidak di dalam pemerintahan. Saya rasa itu, Mbak Disti. Oke, menarik sekali, bukan hanya soal politik transaksional, pragmatis, dan juga tadi bisa H-1 atau H-2, berarti mendekati pelantikan Pak Prabowo baru ada pertemuan. Nah, yang kemudian menarik, yang kemudian menarik juga kan biasanya nih Bu Mega ini akan memasak nasi goreng, gitu kan? Istilahnya diplomasi nasi goreng. Nah, apakah nanti juga akan ada menu semacam nasi goreng yang kemudian disuguhkan bersama dengan juga menu politik lainnya? Yang kemudian santer adalah soal komposisi menteri yang katanya politisi PDI Perjuangan ini akan ada beberapa nama yang masuk ke dalam jajaran menteri dari Prabowo Gibran. Ya, kalau masalah makanan dan menunya, saya rasakan pertemuan ini kan yang menjadi penting karena menjadi simbol. Artinya yang menjadi menarik karena di Pilpres kemarin kita berbeda posisi politik. Dan kemudian pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama kalau memang akan terlaksana pertemuan. Jadi kalau dalam konteks itu saya rasa semua yang menjadi faktor pendukung termasuk menu makanan, tempat bertemu, itu juga akan menjadi satu simbol yang filosofis. Bu Mega ini kan juga satu sosok yang sangat concern terhadap misalnya kedaulatan pangan kita, terhadap resep mustika rasa Bung Karno, gitu ya, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu bisa bertumbuh dalam konteks kedaulatan pangan. Nah, itu juga akan termasuk menjadi nilai filosofi yang dibawa. Misalnya dalam konteks kebijakan pemerintah pada saat PDI Perjuangan di dalam pemerintahan Pak Jokowi kemarin, meskipun kita di dalam pemerintah, tetapi jika pemerintahan melakukan kebijakan yang tidak pro rakyat, misalnya melakukan kebijakan impor beras kemarin, itu juga pernah kita kritik dengan sangat keras oleh PDI Perjuangan bahwa negara agraris seperti kita slotnya tidak melakukan impor beras. Nah, memang nanti makanan pendukung dari pertemuan itu juga harusnya menjadi simbol bagaimana harapan kita tentang yang akan dibangun ke depan itu dipimpin dengan visi yang jelas, dipimpin dengan perencanaan yang baik, dipimpin dengan landasan yang jelas, sehingga semua faktor pendukung pertemuannya juga akan membawa pesan itu dalam konteks makanan. Nah, dalam konteks Menteri, Mbak Adisti, saya rasa sekali lagi harus saya sampaikan bahwa memang sampai hari ini bahkan saya dan teman-teman di internal tidak ada yang mendengar dan tidak ada arahan apapun. Masa belum ada yang dengar? Mempersiapkan nama-nama. Iya, sampai sekarang itu yang terjadi. Artinya untuk mempersiapkan nama kader tidak ada arahan dari ketua umum. Jadi selama itu belum ada arahan dari ketua umum untuk kemudian bicara seperti itu, tentu saja dalam konteks ini kita kalau bicara masuk atau tidak saya bawa. Ya, itu menunggu mekanisme kongres. Oke, tapi sudah ada mendengar soal tawaran-tawaran ini, ada beberapa kursi menteri yang kemudian sudah ditawarkan oleh nama Pak Prabowo ini, sudah menjadi pembahasan di internal PDI Perjuangan? Yang pasti adalah fokus PDI Perjuangan saat ini bicara tentang bagaimana kita bisa memenangkan pilkada di banyak daerah. Di situ kita juga menunjukkan suatu ekspresi politik bahwa kita berani kok mengambil langkah sebagai partai kader dan mengajukan kader sendiri di banyak tempat yang merupakan etalase politik, yang lain melakukan politik mainstream. Sehingga dalam konteks itu saya rasa fokus kami di situ. Bu Mega juga sangat concern dan dekat dengan kelompok civil society. Pertemuan-pertemuan yang terjadi terus dengan kelompok civil society. Kemarin berapa hari yang lalu bertemu dan mengikuti konser Mas Butet Kertarajasa. Kemarin juga baru dari Malang melayat Romo Beni Susetyo. Sehingga dalam konteks itu menjalin hubungan dengan civil society menjadi concern yang intim yang kami lakukan akhir-akhir ini. Maka persiapan terkait dengan yang lain-lain saya rasa tetap PDI Perjuangan adalah partai kolektif dan harus mengikuti mekanisme aturan kita. Aturannya di mana masuk atau enggak di dalam pemerintahan. Saya rasa
nanti selain bicara ketua umum juga harus ada mekanisme kongres. Itu Mbak Disti. Oke, kita akan tunggu nanti hasil pengumuman kongresnya akan seperti apa. Tapi Mas Seno, kita juga sudah kedatangan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Nurdin Halid melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nurdin Halid. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya Pak Nurdin. Iya. Pak Nurdin, ini kalau kita membahas yang jadi pertanyaan kita semua ya, ini jadi kapan sebenarnya sih pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini? Katanya kalau kata Mas Seno bisa H-1, bisa H-2 sebelum pelantikan. Nah, kalau di Kim Plus, saya mengatakannya Kim Plus ya, sudah dibahas belum sih soal rencana pertemuan kedua tokoh bangsa ini? Jadi kalau ditanya kapan, tentu yang paling tahu adalah Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi kita tentu sebagai anak bangsa, sebagai politisi sangat mengharapkan pertemuan kedua pemimpin ini sangat penting sekali dalam rangka untuk menciptakan suasana bangsa yang kondusif. Rakyat juga akan melihat bahwa para pemimpin kami sekalipun ada perbedaan tapi dalam bersatu untuk membangun bangsa. Nah, kapan waktunya? Saya kira lebih cepat lebih bagus itu. Tapi tergantung kepada kedua belah pihak. Kalau Pak Prabowo yang pernah kita disampaikan, yang pernah kita dengar, memang beliau ini punya tipikal seorang pemimpin yang mengedepankan kerjasama, kegotong royongan, kebersamaan, kekeluargaan. Nah, beliau ingin bertemu siapa saja dan beliau tidak merasa ada musuh dan ada dendam. Itulah tipikal seorang pemimpin yang Pancasila sejati. Nah, saya kira Ibu Mega pun tidak ada hambatan menurut saya secara personal. Hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu baik-baik saja. Tidak ada hambatan secara personal. Sehingga menurut saya ini hanya soal waktu saja, sehingga kapan waktunya. Dan insya Allah mudah-mudahan sebelum pelantikan Ibu Mega sudah, Pak Prabowo sudah bisa berkomunikasi. Apakah secara langsung bertemu atau per telepon, itu adalah soal teknis. Tapi tentu harapan kita adalah beliau bisa bertemu secepatnya sehingga mendiskusikan tantangan bangsa ke depan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan menurut saya Ibu Mega juga tidak ada hambatan personal untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Oke, kata kuncinya adalah tidak ada hambatan secara personal ya antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo untuk bisa saling bertemu kedua tokoh bangsa. Nah, kalau Golkar sendiri bagaimana sikapnya? Menyambut baikkah dengan tangan terbuka jika memang nanti ada PDI Perjuangan ini menjadi tambahan koalisi amunisi di parlemen? Dan juga pemerintahan pastinya, Pak Nurdin. Sama sekali tidak ada persoalan karena Partai Golkar kan memang dihadirkan itu berideologi Pancasila, ya. Dan oke, sayang sekali kita terputus dengan Pak Nurdin Halid sambungan audionya, tapi nanti kita akan coba perbaiki kembali sinyal karena mungkin masih dalam perjalanan. Bukan voting, bukan oposisi. Dalam kerangka itu, Golkar sangat konsisten menjalankan misinya, menjalankan ideologinya. Oleh karena itu, tentu Golkar sangat menyambut baik dalam rangka kita menerapkan demokrasi dengan nilai-nilai kebangsaan, dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu, Golkar sangat mendukung, mensupport, mengharapkan pertemuan tidak hanya dengan Ibu Mega, siapapun tokoh bangsa yang dianggap bisa duduk bersama-sama bangun negeri ini. Bagi Golkar itu adalah sesuatu yang sangat positif dan menyambut baik gitu. Oke, Golkar menyambut baik dengan tangan terbuka jika nanti memang PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan dan juga berada di parlemen untuk bisa saling menguatkan dan juga memuluskan begitu ya jalannya pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, Bung Nurdin dan juga Mas Seno. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau melihat sinyal-sinyal ini sudah semakin menguat ya, tampaknya PDI Perjuangan ini akan segera bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, apakah Anda sependapat? Ada 3 sinyal yang sebenarnya cukup kuat. Yang pertama, ada pembahasan-pembahasan anggaran di DPR itu ya semuanya didorong juga oleh PDIP. Dan itu diakui oleh Partai Gerindra. Yang kedua, pelantikan Ibu Puan sebagai Ketua DPR itu sangat clear, sangat jelas. Bahwa itulah sebenarnya salah satu pintu masuk gitu. Bahwa PDIP ya kemungkinan besar masuk kabinet Prabowo Gibran. Saya mengatakan kita masuk koalisi Indonesia Maju atau tambah plus gitu, atau plus kalau ada PDIP. Nah, yang ketiga kita melihat bahwa bagaimana misalkan ketika Pak Ahmad Muzani ingin didorong menjadi ketua MPR, itu PDIP yang memang mendorong yang sangat awal gitu untuk memastikan, bahkan
yang mempublish pertama juga dari PDIP, Pak Ahmad Basara. Jadi di balik layar sebenarnya saling mendukung ya? Ya, saling mendukung. Bahkan pernyataan Pak Oli hari ini saya baca di media gitu bahwa PDIP clear masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Ada, ini saya cek di beberapa media. Oleh karena itu saya meyakini gitu dari pernyataannya Mas Seno, Bang Nurdin Halid itu tadi bahwa pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati katakanlah ya tadi sebelum pelantikan itu mengindikasikan bahwa PDIP akan masuk koalisi Prabowo Gibran. Dan Mbak Adisti saya ingat ketika dulu saya menganalisa juga di sini bagaimana PDIP akan mengajukan hak angket tentang kecurangan pemilu kan. Saya katakan berkali-kali di sini pula di depan Mbak Adisti. Saya bilang tidak mungkin, tidak akan, betul kan. Nah sekarang juga sama, saya punya analisa dong, boleh dong. Ini kemungkinan besar saya bilang. Bahkan kalau saya katakan ini 90% kemungkinan besar akan masuk koalisi Prabowo. Saya mengatakan seperti itu. Di tahun ini? Dan indikasinya sangat kuat, sangat besar. Ya kemungkinan besar di Oktober begitu. Oke, di Oktober ini... Ya, minggu lalu saya mengatakan kemungkinan besar masuknya adalah di awal ataupun di pertengahan jalan. Tetapi begitu kuatnya, begitu santernya indikasi hari ini, bahkan Pak Oli pun mengatakan bahwa hubungan antara PDIP dengan koalisi Prabowo Gibran itu menguat gitu, karena memang pasca pelantikan Mbak Puan. Nah di sini saya melihat bahwa ya sebenarnya sudah clear, sudah sangat jelas ini, hanya menunggu waktu saja. Pertama momentum yang pas soal pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, ya nanti juga dengan sendirinya berjalan bahwa ya akan ada kader-kader PDIP yang masuk kabinet Prabowo Gibran. Saya meyakini itu. Gitu. Ada berapa nama ya? Kalau di kita sih ada 3 nama ya katanya ya. Yang beredar 3 nama. Tetapi kan tergantung dari deal-deal kesepakatan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Apakah misalkan nanti minta Kejaksaan Agung, apakah minta BIN tambahannya, kita tidak tahu. Karena bagaimanapun dalam konteks power sharing apapun bisa dilakukan. Tadi prinsipnya mereka bekerja sama untuk membangun Indonesia ke depan begitu. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno gimana nih kalau dari analisanya Kang Ujang, 90% nih PDI Perjuangan akan bergabung segera di tahun ini, bahkan di Oktober kalau katanya Kang Ujang, untuk bisa bergabung bersama dengan pemerintahan. Ada juga sejumlah nama yang juga nantinya dirasa akan menempati posisi-posisi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, ada 90% dari Kang Ujang, ada 10% juga dari Kang Ujang. Artinya apapun masih, selama belum ada keputusan apapun, dan hari ini realitasnya juga ini masih berjalan. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo juga timingnya masih disesuaikan sebaik mungkin berdasarkan kesibukan dua tokoh ini yang sama-sama punya kesibukan. Artinya kan minggu lalu juga banyak prediksi yang muncul bahwa pertemunya pasti minggu ini. Tapi ternyata juga minggunya sudah berlalu ke minggu depannya. Dan belum ada pertemuan. Semua di dalam ruang sesuai dengan kondisi kemungkinan yang paling besar. Artinya apapun itu masih ada waktu untuk semuanya menyiapkan diri. Yang penting kan satu sebenarnya, bagaimana kita berkaca dari sejarah Mbak Adisti, bahwa PDI Perjuangan pernah berada di 2 posisi itu, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Pernah merasakan menang pilpres dan pernah merasakan kalah pilpres. Pernah merasakan hat-trick pemilu legislatif, pernah juga misalnya dalam konteks melakukan konsolidasi kekuatan di dalam parlemen. Itu pernah kita alami semua. Dan dalam konteks itu saya rasa apapun ke depan, bagaimanapun berkaca dari sejarah, PDI Perjuangan objektif kok. Saat berada di dalam pemerintahan juga bukan berarti semua kebijakan lalu kita bilas. Ini kebijakan yang tidak pro rakyat kita dukung. Tentunya ada kritik seperti saya sampaikan tadi. Lalu dalam konteks di luar pemerintahan pun juga tidak selalu kita di luar kemudian kita menjadi kelompok yang asal carok. Artinya semua kebijakan pemerintah pasti salah kita sikat. Dalam konteks ini kita mengedepankan menjalankan fungsi check and balance. Oke, tapi berarti kalau masuk ke dalam pemerintahan tetap bisa mengkritisi dong. Itu maksud Anda? Ya, seperti itu yang saya maksudkan, bahwa dalam teladan itu, konteks sejarah itu di masa Pak Jokowi kemarin pun di dalam pemerintahan ini sebelum Pilpres ya. Tahun 2017, tahun 2019, 20, setelah Pilpres yang periode kedua juga kita melakukan banyak kritik.
utamanya misalnya tentang strategi impor beras yang kami anggap itu berlawanan dengan jati diri bangsa. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita tetap menjaga objektivitas itu. Itu Mbak. Oke, tapi berarti seandainya kalaupun akan masuk ke dalam pemerintahan nih kan kita berandai-andai dulu lah, nggak apa-apa lah ya pagi-pagi gitu ya Mas Seno ya. Berarti akan tetap bisa mengkritisi jika memang ada kebijakan yang bisa dirasakan kok kayaknya tidak pro rakyat begitu ya. Kalau seandainya nanti masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Mas Seno? Waduh. Kami seperti itu Mbak. Yang kedua juga adalah dalam konteks ini sebenarnya kalau di dalam sistem ketatanegaraan kita fungsi kontrol itu kan terjadi di parlemen sebetulnya. Artinya tidak hanya menjadi tanggung jawab dan tugas kami, tapi juga tanggung jawab semua partai politik yang ada di parlemen. Apabila eksekutif melakukan suatu penyimpangan dari perencanaan, ya harusnya berteriak di sana. Itu sebenarnya koridor tata ruangnya di situ. Makanya tidak ada oposisi dan koalisi. Jadi kami rasa jadi tanggung jawab kita semua. Tetapi PDI Perjuangan dalam perjalanan politiknya telah membuktikan rekam jejaknya pernah melakukan fungsi tersebut. Itu Mbak Risti. Oke, Bung Nurdin, respon Anda bagaimana kalau misalkan nanti PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo, kalau memang tidak dirasa ada kurang sreg begitu ya, tidak ada kebijakan yang kurang pro rakyat begitu, tetap akan mengkritisi. Nah, ini komitmennya nanti akan seperti apa? Harus di-clearkan dulu. Itu betul sekali. Jadi tidak hanya PDIP, seluruh partai, khususnya Golkar, tetap akan melancarkan kritik konstruktif, bukan destruktif ya. Sepanjang itu adalah berguna untuk bangsa, bermanfaat untuk rakyat. Jadi, dan Pak Prabowo sendiri mengatakan, kalau saya berada di jalan yang tidak benar, tegur saya. Itu, dan begini, DPR itu adalah ada 3 fungsi utamanya. Legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dan ketika 3 fungsi dilaksanakan dengan baik, maka di sana pasti ada yang bersifat kritik, bersifat support, mendukung. Jadi kebijakan yang pro rakyat pasti didukung. Tapi kebijakan tidak pro rakyat, pasti kita melakukan koreksi, kita melakukan kritikan untuk perbaikan. Oleh karena itu negara ini, sekonstitusi tidak mengenai istilah oposisi. Karena kalau oposisi itu apa saja kebijakan pemerintah dia libas, dia hantam musuh. Yang penting tidak setuju apa yang pemerintah. Tapi kita tidak mengenal namanya oposisi. Nah, tidak hanya PDIP andaikan berada di luar maupun berada di dalam sama dengan Partai Golkar itu. Tetap kita melancarkan, menyampaikan kritik yang membangun, kritik yang untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan siapapun memimpin, khususnya Pak Prabowo, pasti menerima kritik yang bersifat membangun, yang bersifat pro rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi tidak ada anti kritik ya? Tidak ada anti kritik. Dan itu sudah dibuktikan selama ini. Contoh yang terakhir ini pansus haji. Pansus haji juga dilakukan oleh koalisi Indonesia Maju, itu pendukung Pak Jokowi. Itu salah satu koreksi, salah satu kritikan untuk perbaikan bagaimana perjalanan haji bisa berlangsung dengan baik. Jadi check and balances itu tidak berarti bahwa tidak ada partai luar pemerintahan, oposisi ya. Kemudian tidak ada check and balances, tetap ada karena 3 fungsi DPR itu akan berjalan sebagaimana mestinya itu. Oke, kita harapkan memang tetap ada fungsi kontrol dan juga pengawasan di parlemen begitu ya, ketika ada sedikit yang melenceng begitu ya, harus diingatkan kembali supaya on the track lah istilahnya begitu ya, termasuk juga pemerintah pusatnya juga tidak boleh anti kritik begitu ya. Kritik pun harus tetap ada, tapi kritik yang konstruktif, bukan yang destruktif ya, kalau kata Bung Nurdin ya. Menarik sekali, termasuk juga yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya, benarkah nama Azwar Anas, kemudian juga ada nama Pak Budi Gunawan juga masuk ke dalam posisi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Ini nanti akan dijawab oleh Mas Seno. Termasuk juga begini, ketika nanti memang betul akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, lalu bagaimana dengan nasib Pak Jokowi? Jangan dijawab dulu Kang Ujang, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan kembali sesaat lagi. Panukaras kurap kutu air, oles Fungiderm, menyerap ke kulit, aktif basmi jamur. Fungiderm, aktif basmi jamur, no jamur-jamur, produksi Konimax. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Tambah umur, makin prima, makin cinta. Karena hidup kita balance. Minum Sido Muncul Natural Balance setiap hari. Life is balance. Female Balance buatku, Male Balance buat aku. Pemirsa, telah terjadi fenomena hujan bola yang menghebohkan seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Ya benar, pantauan di lapangan juga berhasil menangkap kegembiraan masyarakat. Ternyata fenomena ini karena Primo Festival bisa langsung berlimpah hadiah. Yuk, pakai Primo. Untung aku udah pakai Primo. Kamu udah belum? Udah live, Mbak. Primo. Dulu saya punya gangguan lambung. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul. Dengan bahan herbal, bantu meringankan gangguan lambung. Praktis diminum kapan aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Banyak yang bilang kita pelin-pelan. Enggak lah, kita itu kebanyakan plan. Kebanyakan gaya, tapi tetap cool kan? Ini dunia kita, ini cara kita. Kopi Gute, karena hidup perlu banyak rasa. Berdendang bareng Sari Gandum dan Spotify. Scan barcode di kemasan dan nikmati playlist serunya. Sari Gandum. Enak. Kenyang lebih lama sambil berdendang. Sari Gandum. My name is Alize Lim. I am a French professional tennis player, also a TV presenter. When I feel like I'm gonna get cold symptoms, give me my tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. And I agree. Tennis makes me happy. Tolak angin helps me maintain my health. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana tarik ulur PDI Perjuangan untuk bisa bergabung ke pemerintahan Prabowo atau masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Begitu masih bersama saya di studio ada Kang Ujang Komarudin, kemudian melalui sambungan daring ada Mas Seno dan juga ada Bung Nurdin Halid. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini saya lihat ya di online gitu ya, portal-portal online. Oli Dondo Kambe ungkap kerjasama PDI Perjuangan dengan koalisi Prabowo ini sejak Puan jadi ketua DPR lagi. Bahkan Pak Oli Dondo Kambe juga mengatakan Bu Mega ini udah ngomong kami dukung pemerintahan Prabowo. Nah, ada nama Oli Dondo Kambe, Azwar Anas dan juga Budi Gunawan yang santer sekali disebut akan masuk ke dalam jajaran Menteri Prabowo Gibran. Ya, Mbak Adisti, dalam konteks kerjasama politik antar lembaga di Koalisi Indonesia Maju itu kan ekspresinya sudah terjadi sejak pilkada sebetulnya. Jadi dalam konteks itu pun kerjasama hubungan antar partai, apalagi hubungan antar ini kepada teman-teman di Koalisi Indonesia Maju itu bukan suatu hal yang begitu baru gitu ya. Artinya sudah terjalin. Kita mengusung pasangan calon sama-sama di daerah, kita menjalin komunikasi antar partai, antar lembaga. Untuk posisi menteri, Mas Seno. Konteks di DPR misalnya. Iya, artinya hubungan itu berjalin dengan baik. Dan dalam konteks itu, Ketua DPR terpilih sesuai dengan Undang-Undang MD 3 yang telah disepakati sebagai aturan main, itu kembali PDI Perjuangan yang berhak. Dan kemudian Mbak Puan yang dapat amanat di situ. Artinya apa? Dalam konteks itu sebagai Ketua DPR beliau juga harus membangun hubungan yang baik dengan semua fraksi. Dan terbukti selama ini solid, makanya 2 periode bisa menjadi Ketua DPR. Nah, artinya dukungan dalam pemerintahan baru itu terjadi pada saat legislatifnya juga mendapatkan satu tempat yang terhormat, legislatifnya dapat menjalankan fungsi kontrol yang baik. Dan dalam konteks itu saya rasa boleh-boleh saja hari ini banyak
kemudian aspirasi, banyak spekulasi terkait dengan nama-nama yang akan bergabung dengan kabinet. Yang penting kan kabinet besok harus profesional, itu saja. Kerja untuk rakyat baik, bagaimana dapat menjalankan tugas dengan efektif, dapat melaksanakan tugas dengan misalnya tantangan baru, itu dapat dilaksanakan dengan baik. Saya rasa ukuran utama dari yang kemudian diharapkan oleh rakyat adalah itu. Mentah nanti jumlah menterinya tetap 34, apakah bertambah menjadi 44, apakah jadi berapapun, yang penting adalah kerjanya efektif untuk masyarakat, bukan hanya soal jumlah itu saja. Jadi nanti kita mengikuti, pemerintahnya belum dilantik juga, belum ada transisi ke pemerintahan baru, tetapi komunikasi antar partai, antar personal apalagi, itu memang kami jalin dengan baik dengan semua partai. Tapi untuk ketiga nama tersebut, kader PDI Perjuangan mumpuni dong, masuk ke dalam kategori profesional dong, ketiga nama tersebut. Ya saya rasa Pak Holi kan juga Gubernur Sulawesi Utara yang dalam periode sebelumnya. Kemudian Pak Aswar Anas juga pernah memimpin daerah, pernah juga menjadi menteri. Lalu Pak BG juga lama ada di dalam pemerintahan. Jadi saya rasa kalau bicara kemampuan mumpuni, sangat mumpuni. Soalnya kan memang apakah nanti PDI Perjuangan akan bergabung atau tidak. Dalam soal ini kan kita memang berbeda. Dalam konteks ini Bu Mega punya sebagai politisi yang sudah memakan asam garam politik, saya rasa punya satu langkah politik kontemplatif yang lebih dalam. Untuk bertemu Pak Prabowo saja ya, bersama dengan juga soal Pak hitung-hitungan Prabowo, politiknya akan seperti apa ya, Mas Seno? Ya, menentukan momentum dan timing gitu. Bu Mega menentukan timingnya sangat presisi, sangat akurat. Ini butuh waktu yang orang menunggu-nunggu sekali loh kapan. Apalagi untuk keputusan yang sangat strategis seperti bergabung di dalam pemerintahan atau tidak. Saya rasa kontemplasinya jauh lebih dalam. Mau bertemu saja, ngobrol saja butuh waktu. Saya rasa itu Mbak Disti. Oke, saya ke Bung Nurdin Halid. Bung Nurdin, ini kan pasti juga Anda sudah dengar tiga nama ini. Pak Oli Dondo Kambe, Pak Azwar Anas, dan juga Pak Budi Gunawan. Ini ibaratnya lah ya, lingkaran kepercayaan Bu Mega semua. Nah, pasti udah dibahas nih di Koalisi Indonesia Maju Plus begitu ya. Kalau ketiga nama ini juga nantinya akan diprediksi akan menduduki posisi menteri. Dari Golkar sendiri? Ya, tiga nama itu saya kenal baik ya. Tiga-tiganya saya kenal baik. Dan kalau memang itu diusulkan oleh PDIP dan Pak Prabowo menerima, saya kira ini memang sangat profesional ya di bidangnya. Tidak ada diterima oleh Pak Prabowo. Semua tergantung Pak Presiden terpilih karena itu hak prerogatif beliau. Tapi bagi partai golkar siapapun yang dicalonkan di semua partai, maka itu adalah bagian daripada sebuah kebersamaan bangsa dan negara. Perlu diketahui bahwa kita jangan mendikotomi antara rekrutmen oleh Pak Prabowo nanti dalam rekrut kabinetnya. Jangan kita mendikotomi antara profesional antara non parpol dengan parpol. Karena dalam parpol pun juga banyak SDM yang sangat ahli, sangat profesional. Oleh karena itu maka rekrutmen itu adalah sumbernya satu, adalah anak-anak bangsa yang qualified, yang memiliki kapabilitas untuk bersama-sama Pak Prabowo memimpin bangsa dan negara ini. Oke, bisa dikatakan ketiga nama ini memang berada di lingkaran kepercayaan dari Bu Mega. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya begitu ya, Kang Ujang, masih bisakah kemudian PDI Perjuangan ini bisa bersikap kritis ketika berada di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya kalau, saya underline lagi, kalau memang bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran dan mendapatkan 3 kursi menteri? Ya bisa, cuma memang ada rambu-rambu etika berkoalisi. Seperti kita pengalaman dari Gerindra, bagaimana Gerindra di periode pertama Pak Jokowi menjadi oposisi. Dan itu gelandang pemainnya kan berbeda, formasinya siapa? Ada Fadlizon yang memang mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Dan jangan lupa periode kedua berbeda, karena Pak Prabowo masuk koalisi pemerintah, pemainnya berganti. Ada Pak Dasko, yang di periode kedua Gerindra sangat loyal dalam konteks menjaga, mengawal jalannya pemerintahan, bukan lagi kritis. Tetapi memang saya meyakini ya masih bisa ruang untuk mengkritisi itu di parlemen. Tetapi kalau itu kebijakannya menurut saya merugikan pemerintah, merugikan presiden, pasti ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh koalisi itu. Tapi ada dua memang dilemanya. Satu sisi harus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dalam konteks mengeksekusi kebijakan-kebijakan, termasuk dalam konteks mengamankan kebijakan 5 tahun. Tapi di saat yang sama butuh eksistensi partai politik untuk bisa mendapatkan dukungan dari publik. Nah, sikap kritis itulah yang mungkin dimunculkan untuk mendapatkan dukungan publik. Karena tapi saya meyakini begini,
ada fenomena yang menarik. Ketika misalkan Partai Golkar ada di koalisi pemerintahan, tapi suaranya juga naik kok. Bagus kok. PDIP juga sama, ada di pemerintahan juga menjadi partai pemenang kok. Artinya sesungguhnya kalau kita bicara di luar maupun di dalam, mereka lebih happy di dalam, untung. Ya, sudah. Jadi lebih banyak untungnya begitu ya? Iya, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat kursi menteri dan lain-lain, lalu juga menang di pemilunya. Ini menandakan ya bahwa sejatinya mereka ya tadi lah, buat apa juga oposisi kalau seperti Demokrat juga nggak menang, PKS juga nggak menang. Dan saya meyakini ya ini everybody happy nih, semua elit happy, karena disitulah logika masyarakat. Ya kalau dalam konteks politik ya itu mungkin juga ya akan kalau berbeda. Elitnya happy tapi rakyatnya juga tetap harus happy dong, everybody happy. Ada pengalaman yang berbeda di masa pemerintahan Pak SBY, di mana PKS ketika itu sangat kritis, sangat keras menjelang pemilu, mengkritisi habis-habisan Pak SBY. Tahu-tahu ya, mohon maaf tanda petik, Presiden PKS-nya juga masuk penjara. Ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu saya meyakini PDIP partai berpengalaman, Golkar partai berpengalaman akan membangun positioning yang tepat, di mana harus mengawal kebijakan pemerintah, di mana harus kritis. Saya meyakini itu. Tapi kalau bicara kritis, harusnya bisa. Sebagai lembaga yang ada di parlemen, keperwakilan partai di parlemen, mereka memang harus bersuara untuk kepentingan publik begitu. Walaupun memang harus berbenturan, ada rambu-rambu dengan Prabowo Gibran nanti. Kalau tadi Anda sudah mengatakan everybody harus happy. Everybody happy gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pak Jokowi? Happy juga nggak nanti kalau misalkan Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini sudah benar-benar bertemu? Nasibnya gimana nih Pak Jokowi ini? Ya, ini kan happy juga nggak? Ada ngeri-ngeri sedap, Mbak Adisti. Kenapa tuh? Bagi saya agak nggak happy ya. Ini kan sudah dinyatakan. Nggak happy? Kenapa nggak happy? Ya, begini, ketika misalkan Prabowo ingin mengakomodir PDIP, itu ada pernyataan di belakang layar ya, kalau bisa pertimbangkan PDIP jangan masuk dulu gitu. Nama-namanya juga bahkan disebutkan nih, Pak BG jangan, Pak Azwar Anas oke lah gitu kan. Itu ada di belakang layar yang saya dapatkan bocoran-bocoran itu. Tetapi apapun itu dalam konteks koalisi ya tergantung Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya, apakah skemanya juga tidak akan mengikuti ritme Pak Jokowi. Saya meyakini ke depan yang agak ngeri-ngeri sedap ya positioning dari Pak Jokowi begitu. Nasibnya Pak Jokowi gimana? Kalau nggak happy banget, kenapa gitu nggak happy banget? Nah, pertama tidak pegang partai politik, bukan sebagai pengendali partai, walaupun anaknya wakil presiden akan dilantik, tapi sekarang juga dikasuskan, ada kasus Pupu Fafa, kasus dan lain-lain mungkin akan muncul. Oleh karena itu saya meyakini yang dalam konteks ke depan yang paling tidak happy menurut hemat saya adalah Pak Jokowi. Kecuali Pak Prabowo menjamin gitu ya, Pak Jokowi dalam konteks ke depan. Tapi saya meyakini nanti kita. Tapi kan katanya dapat posisi di partai politik. Di mana? Pertanyaannya kan itu. Sekarang di mana? Di Golkar? Di rumahnya Pak Nurdin Halid katanya. Ya kan belum. Kita lihat saja. Kita tanya ke Jadi posisi sekarang pun Dewan Pembinanya Pak Agus Gumiwang. Kita tidak tahu. Oleh karena itu sangat rawan. Apakah memang ada munaslup atau tidak? Kita juga tidak tahu Golkar. Kita tunggu. Oleh karena itu saya meyakini posisi yang paling menyulitkan hari ini positioning dari Pak Jokowi. Saya meyakini itu. Gimana tuh Bung Nurdin Halid, benarkah Pak Jokowi ini memang harus ada bukan punya partai, berada di naungan partai politik begitu ya? Waktu itu kan juga sempat pakai baju kuning juga, katanya rindang kalau berada di bawah pohon beringin begitu ya. Sebenarnya gimana nih jadinya? Ya, itu wajar saja. Ketika tapi bukan hanya di Golkar pakai baju kuning, ke Nasdem juga pakai baju sesuai dengan baju Nasdem, pakai ke PK atau Gerindra juga pakai baju sesuai dengan bajunya Gerindra. Tapi sebenarnya tapi begini Bung Nurdin, happy nggak kalau Golkar ini kedatangan Pak Jokowi, seorang Joko Widodo? Begini, saya yakin Pak Jokowi itu akan sangat happy sesudah tanggal 20 tatkala beliau itu bukan meniru ya, tapi sama dengan presiden sebelumnya. Contoh Pak Habibie, begitu menjadi presiden tidak cawe-cawe lagi dengan presiden berikut. Ibu Mega juga begitu, Ibu Mega sekalipun ketua umum partai tapi tidak mengganggu presiden berikutnya. Pak SBY juga seperti itu. Nah kalau Pak Jokowi juga seperti itu, dia akan happy hidupnya. Ya menikmati daripada pengabdian beliau di negara yang luar biasa. Dan kalau itu dilakukan, saya kira beliau akan sangat happy, gitu ya. Nah kemudian mengenai Golkar, memang Pak Jokowi itu sangat nyaman berada di bawah dukungan Partai Golkar selama 10 tahun. Tapi tidak berarti bahwa beliau harus menjadi kader Golkar. Karena setahu saya sampai saat ini belum masih kader PDIP. Setahu saya, nggak tahu kalau sudah diberhentikan. Oleh karena itu Golkar
dengan Pak Jokowi secara pribadi itu sangat dekat, tapi tidak harus menjadi kader Partai Golkar. Oke, kita akan tunggu bagaimana harusnya Pak Jokowi juga happy juga ya, antusias juga dengan adanya pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Mas Seno. Iya harusnya happy aja, apa urusannya nggak happy. Kalau kami sih, kalau baik dari kubu Bu Mega dan Pak Prabowo sejauh ini semuanya menyambut dengan tangan terbuka. Jadi kalau ada yang tidak happy, saya rasa ya memang bukan dari kubu kami atau kubu Pak Prabowo, itu saja. Karena kalau dari sejauh ini happy, itu pertanyaannya adalah benar yang dikatakan tadi, bisa lihat atau enggak? Apakah bisa ikhlas atau tidak saat kemudian menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan itu di dalam konteks aturan main demokrasi Indonesia itu memang ada batasnya. Tapi kalau bicara ikhlas atau tidak ikhlas itu agak susah sih, agak sulit begitu menerkanya, Mas Seno. Ya sama dengan happy tidak happy juga susah menerkanya gitu kan, artinya di dalam hati seseorang juga susah perasaan orang happy atau enggak, dan kita juga nggak peduli lah mau happy atau tidak happy. Saya rasa kan ini pertemuan yang baik, semua menyambut baik bahwa ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Kalau ada yang merasa tidak happy ya apakah harus menjadi satu bentuk kepedulian kita? Saya rasa kan nggak juga. Tapi yang penting itu tadi bahwa siapapun itu harus menyadari bahwa kekuasaan ada batasnya, bahwa dalam konteks ini batas itu sudah sampai di titik akhir. Dan saat ini yang menjadi kondisi kekuatan existing, ya Pak Prabowo yang akan menjadi presiden ke-8. Oleh karena itu harus kemudian jika kita ingin memberikan pandangan yang baik untuk masa depan bangsa, ya berdiskusi dan bicara dengan Pak Prabowo. Dalam konteks ini untuk berbicara bagaimana untuk mencari harapan baru. Jadi pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini kalau memang terjadi, itu kan sebenarnya simbol atas harapan semua kritik yang kemarin terjadi tentang bagaimana demokrasi kita mengalami backsliding, bagaimana pemerintahan kita itu dilekatkan dengan nepotisme, bagaimana pemerintahan kita itu didekatkan dengan privilege, itu aja. Saya rasa harapan baru itu muncul di tengah masyarakat, di tengah banyak orang, bahwa pada saat Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu, itu ada harapan akan pemerintahan yang lebih baik. Ada kondisi demokrasi yang bisa direparasi, ada kondisi nepotisme yang bisa diperbaiki. Itu yang menjadi satu harapan. Jadi kalau ada yang merasa menjadi antitesa dari harapan itu dan tidak happy, itu sekali lagi bukan urusan kami. Itu saja Mbak Adisti. I don't care ya gitu kalau kata PDI Perjuangan ya. Oke, kalau terakhir Kang Ujang, bagaimana kemudian seharusnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah memang pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini akan benar-benar terlaksana, karena pasti tidak hanya PDI Perjuangan, tapi hampir semua partai politik menginginkan adanya pertemuan itu ya, saya rasa. Ya, Pak Jokowi berjiwa negarawan saja. Artinya lepaskan kepentingan pribadi, ya artinya ya sudah, kepentingan masyarakat bangsa negara bahwa kedua tokoh akan bertemu, ya sudah, ikhlaskan dan ridokan dalam konteks bahwa memang itu kepentingan bangsa negara. Tapi persoalannya kan tadi ngeri-ngeri sedap ketika PDIP masuk kekuasaan, dan kita tahu kekuatan PDIP sangat besar, dan itu juga akan menyingkirkan pelan-pelan peran Pak Jokowi ke depan. Oleh karena itu ya tentu akan ada kompromi-kompromi mungkin ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo membicarakan persoalan masuknya PDIP. Tetapi saya meyakini tadi dari awal ya PDIP ini tidak bisa dibendung untuk masuk pemerintahan. Karena ada di pemerintahan pun tadi posisinya pemenang, lebih enak gitu. Ngapain juga capek-capek menjadi oposisi kalau suaranya biasa-biasa saja misalkan. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya adalah, masihkah kemudian ketika advice dari atau saran dari Pak Jokowi ini masih didengar oleh Pak Prabowo? Ya kalau tergantung positioningnya Pak Jokowi apa. Apakah tadi DPA, Dewan Pertimbangan Agung ya, yang dulu direvisi undang-undang terkait dengan One Team Press itu, apa posisi di situ. Tetapi kita tahu dalam perspektif DPA itu, kan hanya memberi nasihat. Soal nanti dieksekusi atau tidak oleh Presiden kan lain hal. Ya, tetapi saya dalam konteks tertentu bisa jadi Pak Prabowo ya tadi mengikuti apa yang disarankan oleh
bukan hanya Pak Jokowi, tapi presiden-presiden sebelumnya, mungkin ada Pak SBY, termasuk ada Ibu Megawati. Jadi kalau sekedar nasihat, saya yakin akan mengikuti. Tetapi dalam konteks kebijakan yang strategis, ya Pak Prabowo punya ini sendiri, punya visi misi sendiri dalam konteks untuk membangun kebijakan yang strategis itu. Oke, kita akan tunggu bagaimana pertemuan dari Bu Mega dan juga Pak Prabowo yang pastinya kita nantikan begitu ya sebelum pelantikan ini H-1 atau H-2, termasuk juga ya ini teka-teki siapakah nama menteri dari PDI Perjuangan yang akan menduduki posisi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Kita nggak pernah tahu karena posisi menteri ini lagi-lagi hak dari prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih Mas Seno telah bergabung bersama kami. Bung Nurdin Halid, terima kasih sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom. Sementara ada Kang Ujang, terima kasih sudah hadir ke studio. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam ya Bang Seno, Bang Nurdin. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Sebuah video eksperimen sosial tentang terbatasnya pengetahuan umum dan ketatanegaraan pada siswa viral di media sosial. Benarkah ada yang salah dalam sistem pendidikan kita? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog usai jeda.